Halo hai semuanya, ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu di Pagar Kehidupan. Saya ucapkan kepada kamu, semoga kamu dalam keadaan yang bahagia kali ini ya. Karena saya pun bahagia, karena saya bahagia terinspirasi lagi untuk membuat audio atau video yang insya Allah berguna buat kamu semua, terutama bagi kamu semua yang sampai detik ini masih suka minder menghadapi kehidupan kamu sendiri ya. Nah, berhubungan dengan rasa minder, topik video kali ini juga akan mengobati rasa minder kamu ya, insya Allah. Karena topik kali ini kita akan membicarakan mengenai sebuah hal yang disebut dengan kebodohan. Betul, kebodohan. Nah, bagi kamu yang sekarang bingung kenapa ada orang bodoh, kenapa ada orang pintar, kenapa juga mungkin kamu merasa, mohon maaf, diri kamu bodoh, sementara kamu merasa kok si A atau si B lebih pintar, ini adalah video yang bisa menjelaskan semua pertanyaan kamu yang berhubungan dengan kecerdasan setiap manusia. Oke? Nah, teman-teman, jadi begini. Saya sebenarnya merasa sedih ketika saya harus melihat teman-teman saya sendiri di sekitar saya yang merasa dirinya minder hanya karena mereka merasa dirinya bodoh. Kenapa banyak orang yang merasa dirinya bodoh? Jawabannya sederhana, karena mereka merasa bahwa ucapan orang lain itu benar. Sekarang saya tanya sama kamu, bagi kamu yang sekarang merasa minder dan merasa diri kamu bodoh dalam tanda kutip ya, coba saya tanya, apa sih yang membuat kamu yakin bahwa diri kamu bodoh? Saya berani yakin jawabannya adalah penilaian orang lain terhadap kamu. Sekarang, pikirkan di saat kamu sekolah dulu. Ketika kamu sekolah SD, SMP, SMA, atau mungkin kuliah gitu ya. Sekarang saya tanya sama kamu, hal apa sih yang ketika kamu sekolah yang membuat kamu secara nggak sadar yakin bahwa kamu tuh bodoh? Saya tebak yang membuat kamu sewaktu sekolah merasa yakin bahwa kamu bodoh adalah cuma dua hal. Yang pertama, nilai di ujian kamu. Yang kedua adalah ranking di rapor kamu. Sekali lagi ya, sewaktu kamu sekolah yang membuat kamu merasa yakin bahwa kamu bodoh, pasti cuma dua. Nilai di kertas ujian kamu sama nilai di ranking rapor kamu. Kalau kamu meyakini bahwa apa yang ditulis guru kamu berbentuk nilai itu benar, sebenarnya yang salah bukan guru kamu, yang salah adalah kamu. Loh kok gitu mas bro? Karena gini, semua penilaian orang lain itu tidak sepenuhnya benar. Penilaian orang lain itu hanya berlandaskan sesuatu hal yang menurut penilai itu benar. Contoh, guru kamu menilai ujian matematika kamu jelek karena kamu, menurut guru matematika kamu, tidak bisa mengerjakan ujian matematika. Tapi bukan berarti kamu bodoh. Tidak ada yang mengatakan bahwa hanya karena ujian matematika kamu jelek, kamu berhak dibilang sebagai anak bodoh. Tidak ada. Tapi faktanya, karena kamu di sekolah sampai detik ini ada yang namanya nilai, ada yang namanya ranking, kamu jadi minder dan seolah-olah yakin, oh kalau gue di rapor nilai matematikanya jelek berarti gue bodoh, aduh. Oh kalau gue ranking gak 10 besar berarti gue bodoh, aduh. Aduh, oh kalau nem gue mungkin cuma 1, sekian berarti gue bodoh, aduh. Padahal yang membuat kamu menjadi beneran bodoh itu bukan nilainya, tapi adalah sugesti kamu sendiri yang minder karena penilaian orang lain di atas kertas tadi, titik. Nah sekarang, saya ingin membuka sebuah tabir pikiran kamu untuk kita membicarakan sebuah hal yang berbicara tentang kecerdasan dan kebodohan ini supaya kamu sadar bahwa tidak ada satupun orang yang bodoh di dalam dunia ini, tidak ada. Buktinya apa? Dengarkan baik-baik. Orang sampai detik ini masih percaya bahwa yang namanya Albert Einstein adalah salah satu orang tercerdas di muka bumi ini. Sekarang kalau kamu tahu, Albert Einstein adalah orang yang cerdas di bidang matematika dan fisika. Memang beliau cerdas di bidang matematika dan fisika. Tapi bagaimana kalau seorang Albert Einstein saya suruh bermain bola? Kalau seorang Albert Einstein saya suruh bermain sepak bola, bisa jadi dia akan menjadi orang terbodoh dalam hal permainan sepak bola. Nah sekarang saya tanya, apakah karena seorang Albert Einstein bodoh bermain sepak bola, lantas saya bisa mengatakan bahwa Albert Einstein bodoh? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau orang bodoh di dalam satu hal, itu masalahnya hanya karena dia belum menemukan hal yang benar-benar dia ahli.
Kalau seorang Einstein itu pintar dalam matematika dan fisika, itu karena dia sudah menemukan di mana keahlian dan kesukaan dia. Makanya dia mahir. Jadilah pintar. Tapi begitu seorang Einstein saya paksa bermain sepak bola, sampai dia mati pun dia tidak akan bisa. Karena dia memang tidak suka sepak bola, dan ketika dia bermain sepak bola, dia tampak seperti orang bodoh. Jadi, yang ingin saya katakan di sini adalah, kalau kamu memang bodoh dalam satu hal, kamu pasti cerdas di bidang lain yang belum kamu ketahui. Karena tidak pernah ada orang yang bodoh, yang ada hanyalah orang yang belum menemukan di mana kecerdasan dia, di mana keahlian dia. Saya kasih contoh lagi. Seorang Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola terkenal, dia memiliki semacam keahlian sepak bola yang sampai detik ini pun masih diakui. Dalam hal sepak bola, saya akui dia jenius. Tapi bagaimana kalau seorang Cristiano Ronaldo, saya paksa dia untuk bernyanyi? Kalau saya bilang, tidak akan mungkin seseorang itu bisa menguasai semua hal secara menyeluruh, itu nggak mungkin. Kalau orang ahli dalam satu hal, dia pasti tumpul di hal lain yang belum tentu orang lain itu tumpul. Contohnya, Cristiano Ronaldo dalam sepak bola jago, tapi kalau saya paksa dia untuk bernyanyi, bisa nggak? Belum tentu dia bisa. Kalau saya paksakan, dia pun akan stres, dia bisa depresi, karena dia tidak suka. Jadi yang ingin saya katakan adalah, seorang Cristiano Ronaldo jago sepak bola, tapi dia nggak bisa nyanyi. Kalau kita lihat sudut pandangnya dia sebagai seorang penyanyi, dia akan menjadi orang bodoh, hanya karena dia tidak ahli nyanyi. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang sebagai pemain sepak bola, dia akan berubah menjadi orang yang jenius. Artinya, kalau kamu itu adalah orang yang bodoh, kamu tidaklah bodoh, kamu hanyalah orang yang salah jurusan. Kamu adalah orang yang salah fokus, kamu hanya fokus ke hal yang sebenarnya kamu tuh gak suka, dan kamu sebenarnya melupakan bahwa diri kamu nih sebenarnya punya talenta loh, di bidang lain, yang kalau kamu fokusin di talenta itu, kamu mendadak akan menjadi orang yang jenius. Jadi kesimpulannya yang ingin saya katakan adalah, orang cerdas itu selalu ada di satu sisi, di mana di sisi lain dia pun akan sama seperti orang bodoh. Orang yang pintar matematika di satu sisi biasanya dia tidak bisa bermain olahraga. Ketika dia disuruh olahraga, dia tumpul. Begitu juga orang yang bermain sepak bola atau bermain olahraga, ketika dia disuruh mengerjakan soal matematika, belum tentu dia bisa. Bukan karena dia bodoh, tapi karena itulah salah satu bentuk keadilan Tuhan. Nah, terus pertanyaan kamu mungkin begini, oke mas bro, sekarang gue tahu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kok gue bisa disebut sebagai orang yang bodoh ya sama guru gue, sama orang tua gue? Jawabannya sederhana, kamu menjadi disebut bodoh karena kamu memberikan hasil yang tidak sesuai dengan orang yang memberikan nilai tadi. Betul? Nah, kamu bisa memberikan hasil yang tidak sesuai dengan orang yang memberikan nilai tadi karena kamu mengerjakan hal yang tidak kamu sukai. Kalau kamu mengerjakan hal yang tidak kamu sukai, jangan harap hasilnya akan bagus. Kuncinya untuk memberikan hasil yang bagus adalah, syarat utamanya adalah, dengarkan baik-baik, kamu harus mengerjakan hal yang kamu sukai. Karena hal yang kamu sukai, di situ kamu akan ahli. Coba, sekarang kamu ahli di bidang apa? Kamu ahli dalam bermain game, pasti kamu suka main game. Kamu ahli dalam masak, pasti kamu suka masak. Kamu ahli dalam berbicara, pasti kamu suka berbicara. Di mana kamu ahli, disitulah kamu sebenarnya melakukan hal yang kamu sukai. Cuman, kamu tidak sadar. Itu dia rahasianya. Nah, oke mas bro, gue sadar. Di situ letak kesalahan gue. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah mungkin begini. Gimana ya caranya gue mas bro bisa menemukan hal yang klik, yang bisa gue kerjakan dan gue ahli di situ? Jawabannya cuma kamu dan Tuhan yang tahu. Saya cuma bisa bilang gini, cobalah semua hal yang kamu suka dalam hidup ini. Kamu temukan hal yang kamu sukai, kamu coba semuanya. Nah, ketika kamu mencoba semua hal yang kamu sukai, nanti suara hati kamu akan klik. Akan klik pada suatu hal yang benar-benar kamu tuh kayaknya merasa bahwa ini nih, kayaknya pilihan hidup gue, ini nih yang bisa bikin gue tuh kayaknya lupa waktu kalau mengerjakan ini gitu loh. Nah, ketika kamu menemukan sebuah pekerjaan yang bikin kamu lupa waktu karena kamu suka, fokus di situ. Karena kamu akan menjadi seorang yang jenius dan ahli ketika kamu fokus kepada hal yang kamu sukai.
Saya ulangi sekali lagi, kamu akan menjadi seorang yang jenius ketika kamu fokus kepada hal yang kamu sukai. Titik. Nah, sekarang tugas kamu sebenarnya sederhana. Kamu tanyakan dulu diri kamu sendiri, hal apa yang gue sukai dalam hidup ini, kamu buat listnya satu persatu di kertas. Setelah kamu buat listnya, kamu kerjakan itu semua, sampai nanti ketika kamu mengerjakan itu semua, cari yang membuat suara hati kamu mengatakan klik gitu ya. Dan cari juga di mana di antara semua hal yang kamu sukai tadi, yang bisa bikin kamu lupa waktu karena kamu suka ketika mengerjakannya. Nah, ketika menemukannya, kamu fokus di situ sefokus-fokusnya, tanpa menggunakan kata tapi, kamu fokus aja, percaya atau enggak, kamu akan menjadi orang yang jenius di bidang itu. Karena kamu fokus dan kamu suka. Itu dia kuncinya, ya. Jadi mulai saat ini bagi kamu yang merasa bodoh hanya karena dibilang bodoh oleh orang lain, kamu hentikan rasa minder kamu, karena yang salah bukan kamu, tapi orang yang mengatakan kamu bodoh, karena dia yang bodoh, karena dia tidak mengerti ilmu yang baru saja saya bagikan kepada kamu saat ini. Barang siapa kamu yang dikatakan bodoh oleh orang lain, saya minta tolong suruh orang tersebut dengarkan video ini atau audio ini, supaya dia sendiri menjadi orang yang cerdas, ya. Karena orang yang mengatakan kamu bodoh hanya karena kamu tidak bisa satu hal, orang itu yang sebenarnya bodoh dan perlu kamu tolong dengan menyuruh dia mendengarkan audio atau video saya ini, siapapun mereka, oke? Nah, sekarang saya tidak mau lagi kamu merasa minder, karena keminderan kamu hanyalah sebuah ilusi belaka. Kalau apa yang saya katakan ini berguna buat kamu, tolong sebarkan kepada orang lain, supaya semakin banyak orang di luar sana yang terbantu dan terbebas dari perasaan minder yang sebenarnya tidak perlu sama sekali, ya. Silakan kamu bagikan kepada orang lain video atau audio ini, dan silakan kamu share komentar kamu di bagian video ini di bagian bawah, apakah yang saya ucapkan bisa membuka pikiran kamu. Dan kalau memang bisa membuka pikiran kamu, alhamdulillah, silahkan rubah hidup kamu dengan rubah pola pikir kamu. Ingat, tidak ada manusia bodoh, yang ada hanyalah manusia yang merasa dirinya bodoh hanya karena penilaian orang lain yang sebenarnya sama sekali tidak benar. Oke? Kita jumpa lagi di video berikutnya, masih bareng saya sahabat kamu Aryan Surya, dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.